wabarakatuh. Baik, marilah kita membaca basmalah bersama sebelum pembelajaran kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Saya doakan semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Allahumma amin. Nah, sebelum mengikuti pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk selalu mengisi presensi. Karena dengan kalian mengisi presensi, membuktikan bahwa kalian hadir dalam pembelajaran dari ini. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni tentang tata krama, kemudian sopan santun, dan rasa malu. Nah, karena pentingnya materi tersebut di dalam keseharian kita, marilah kita simak bersama-sama dengan baik. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian tata krama, sopan santun, dan rasa malu dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat memahami dalil nakli tentang tata krama, santun, dan rasa malu dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis contoh perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu dengan benar. Peserta didik dapat menguraikan manfaat tata krama, sopan santun, dan rasa malu dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memaparkan contoh perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu dengan benar. Apa itu tata krama? Apa itu santun? Dan apa itu rasa malu? Nah, menurut kalian adakah perbedaan di antara ketiganya? Baik, marilah kita simak untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembahasan yang pertama yakni tentang tata krama. Jadi, yang namanya tata krama itu adalah aturan tingkah laku berdasarkan nilai-nilai kesopanan yang islami. Biasanya tata krama itu adalah telah diatur oleh masyarakat sekitar kita. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 disebutkan bahwa wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Nah, jadi di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 ini sudah jelas bahwa Allah telah menyediakan pakaian itu untuk menutupi aurat kita, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, untuk contoh tata krama itu ada beberapa macamnya ya. Yang pertama, tata krama dalam berkomunikasi lisan. Nah, contohnya diantaranya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Jadi kita memilih kata-kata yang baik dan sopan dan menghindari kata-kata yang kotor serta menyinggung perasaan lawan bicara kita. Kemudian ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang dituakan, hendaknya kita menjaga pandangan mata kita sedikit lebih menunduk. Nah, kemudian selain itu tidak mendominasi pembicaraan dan tidak memotong pembicaraan lawan bicara kita. Kemudian tata krama yang kedua yakni tata krama komunikasi di media sosial. Nah, meskipun kita berkomunikasi di dunia maya seperti Facebook, kemudian Instagram, WhatsApp, dan yang lainnya, kita tetap harus memilih kata-kata yang baik dan sopan ya, tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian ketika kita mengunggah gambar misalkan ataupun status, itu juga kita harus memikirkannya terlebih dahulu. Jadi unggahlah
foto atau gambar yang baik, tidak menyindir ataupun tidak menyinggung orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tata krama dalam bersikap. Nah, dalam bersikap ini berhubungan dengan gerakan anggota tubuh kita. Contohnya, kita dilarang untuk menyilangkan kaki dan tangan. Kemudian bisa mungkin kita lakukan kontak mata dalam tempo yang singkat. Jangan menatapnya lama-lama. Kemudian tampakkan muka berseri, tersenyum atau tertawa pada situasi dan kondisi yang tepat. Jadi kalau misalkan ada teman kita yang lagi curhat, misalkan kok curhatannya sedih, kita ikut sedih. Atau misalkan yang sedang bahagia, kita ikut tertawa. Jadi kita ikut merasakan kesedihannya ataupun kebahagiaannya. Kemudian tata krama yang terakhir, yakni tata krama dalam berpakaian. Nah, di dalam Islam itu diatur bahwa yang namanya berpakaian hendaklah menutup aurat. Yang perempuan berarti yang terlihat adalah muka dan telapak tangan. Kemudian bagi laki-laki minimal itu adalah dari pusar sampai lutut ya. Tetapi kalau misalkan mau lebih sopan lagi, berarti tertutup ya dari atas sampai bawah. Tetapi tidak seperti perempuan ya, karena tidak berjilbab. Nah, jadi setelah kita tahu apa itu tata krama, kemudian contoh-contohnya, sekarang kita ke manfaat tata krama. Yang pertama adalah menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial. Kemudian dapat membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain. Kemudian menjalin hubungan baik dengan orang lain, meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi, dan meningkatkan karir seseorang. Kemudian kita masuk ke bahasan selanjutnya, ini tentang santun. Nah, jadi yang namanya santun itu adalah berkata lemah lembut serta berperilaku baik. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk bertutur katalah yang baik kepada semua manusia. Contoh dari santun adalah kita menghargai orang yang sedang berbicara kepada kita. Kemudian kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kemudian berbicara dengan sopan kepada siapapun, baik dengan usia yang di bawah kita ataupun yang sepantaran dengan kita ataupun yang di atas kita. Kemudian kita juga menaati peraturan yang berlaku di keluarga kita, sekolah kita, dan di masyarakat. Manfaat yang dapat kita peroleh dari bersifat santun diantaranya kita mudah diterima oleh orang lain, kemudian dapat menunjang kesuksesan kita dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yakni tentang malu. Jadi yang malu itu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Nah, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dijelaskan bahwa malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Contoh dari malu adalah kita berpakaian rapi dan menutup aurat. Kemudian jika kita mengupload foto ke media sosial adalah dengan pakaian yang menutup aurat juga. Kemudian tidak berduaan dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Manfaat kita bersifat malu, yang pertama dapat mencegah perbuatan tercela, kemudian mendorong kita untuk berbuat baik dan mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk materi hari ini sudah kita pelajari bersama. Jadi kalian sudah tahu apa itu tata krama, kemudian sopan santun, dan rasa malu yang benar. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak simpulan berikut. Sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan soal
berikut ini. Nah, jangan lupa untuk dikerjakan dengan sebaik mungkin ya, agar mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, baik, karena materi kita tentang tata krama, kemudian sopan santun dan bahasa baru, marilah kita mempraktekkan materi tersebut di dalam keseharian kita. Sebagai contohnya, jika makan kita menggunakan tangan kanan, kemudian sambil kemudian jangan lupa untuk sholat 5 waktu, jangan sampai bolong-bolong. Karena sudah kelas 9 ya, sebentar lagi ujian. Nah, perkuat untuk ibadah kalian, perkuat doa kalian, dan tetap jaga kesehatan kalian ya, tidak usah begadang. Patuhi protokol kesehatan yang ada, sering cuci tangan, kemudian pakai masker dan menjaga jarak. Tetap diam di rumah ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Marilah kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.